and hello, oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gue Nunu yang selalu hadir dan menemani waktu kalian di konten serunya sepak bola. Oke, sekarang dalam lanjutan serunya sepak bola dalam negeri. Tetapi sebelum itu intermezzo sedikit nih, gue lagi buat konten lagi babak keduanya Manchester City versus Tottenham, di mana Manchester City sebagai tuan rumah harus ketinggalan 0-2 versus Tottenham, dan Tottenham bermain dengan kompleks defense ya, baik itu defense secara pertahanan maupun secara mengepres, dan selama jalannya babak pertama ya berjalan solid. Oke, sampai saat itu aja, tetapi bukan mau itu juga yang mau gue bahas sob. Oke, sesuai temanya yaitu lanjutan dari serunya sepak bola Liga 1 Liga Indonesia. Sekarang gue pengen membahas yang pertandingan tadi sore Persija Jakarta versus Malut United, di mana pertandingan selesai dengan skor 1-1. Ya menurut gue itu hasil hasil yang layak, hasil yang pantas, hasil yang seimbang, karena kedua tim ya bisa dibilang kedua tim bermain bagus dengan dengan kapasitasnya. Persija dengan 10 orang juga masih tampil menekan dan menyerang, sementara itu pertahanan Malut United masih tetap dengan zona defense yang kokoh, yang bagus, yang solid, terutama kedua center back-nya si Gustavo Pranka dan siapa tuh. Dan ya walaupun ada beberapa drama kecil, seharusnya Gustavo Pranka nggak perlu terjatuh pura-pura kaki keram untuk mengulur-ngulur waktu kan si backnya Malut United ini, dan pergantian pemain Malut yang menyita waktu, memakan waktu, seharusnya dia bisa keluar begitu aja untuk keluar gitu. Dan ya itu seninya sepak bola, balik lagi gitu. Tidak ada itu bagaikan sop tanpa garam, asik ya, seperti itulah ungkapannya. Sampai harus kipernya Persija turun tangan, terus back-backnya Persija, pemain-pemain Persija lainnya sampai cap Rizky Ridho yang ketika teman-teman yang menghubungi dia, ya udah gue yang nungguin, akhirnya pemain itu siapa yang mantan Persib juga tetap keluar lewat jalur pergantian pemain, tidak yang lewat dari pinggir lapangan gitu. Oke. Di awal babak pertama Persija mempunyai 2 peluang, dan 2 peluang itu digagalkan oleh tiang gawang dari Hanan yang menerima umpan dari Witan atau siapa ya dari itu. Kerjasama yang bagus, kerjasama yang baik menghadirkan peluang tersebut, dan bolanya masih terkena dari Witan atau dari siapa gitu, umpannya gue lupa, dari Witan kayaknya. Terus terus peluang selanjutnya yaitu dari Hanan yang sebaliknya melakukan crossing dan disundul backheader oleh Gustavo Pranka, Gustavo-nya Persija gitu kan, dan bola terkena tiang gawang kembali. Oke. Dan di situ baru penampilan mulai berjalan dengan ritme Persija menguasai bola terus menerus, Persija menekan terus menerus, namun peluang-peluang tidak hadir kembali karena pertahanannya Malut sudah rapi, pertahanannya Malut sudah menyatu, pertahanannya Malut sudah solid gitu. Dan di akhir-akhir babak pertama Malut lah yang punya 2 peluang, tetapi bukan 2 peluang yang berbahaya, selain bukan peluang berbahaya yang ketika dimiliki oleh Persija di awal babak pertama yang hampir menggol mengenai tiang 2 kali. Dan peluangnya itu dari Malut United cukup ditepis tipis aja oleh kipernya Persija, dan pertandingan berakhir dengan kedudukan seimbang juga 0-0 di babak pertama. Oke. Masuk babak kedua Persija juga lebih membiarkan Malut untuk keluar seperti di akhir-akhir babak pertama, karena emang kalau ketika Malut untuk menumpuk di gawang, Malut untuk defense aja di gawang itu susah sob. Itu benar-benar defense-nya Malut udah nyetel, defense-nya Malut udah solid, udah susah ditemukan untuk ritme membongkar pertahanannya, kecuali kayak di
apa namanya, akhir-akhir, kecuali kayak di awal-awal babak pertama tadi. Dan ya kartu merah Rio Fahmi jelas itu layak kartu merah, layak menerima kartu kuning kedua. Diambil begitu kakinya si siapa, Yakub apa Yance Sayuri, dan itu jelas guntingan dan layak kartu merah, gua no debat. Ya terus yang si Malut United memanfaatkan keunggulan pemain dengan terus menekan Persija, menekan sampai hadirlah gol si Yance Sayuri, golnya kelas. Tetapi sangat disayangkan pemain Persija enggak ada yang menutup, pemain Persija apa ya, terbawa untuk menonton, untuk melihat Yance Sayuri memegang bola, dribble dari tengah lapangan, masuk dan menghadirkan shoot dari lumayan masih cukup jauh dari kotak penalti gitu kan, dari masuk ke dalam kotak penalti. Dan shootannya bagus, shootannya oke, powernya solid, terarah banget gitu kan. Walaupun udah kena kiper Persija, tapi bolanya masih mental ke dalam. Itu kan golnya hadir dari buangan pemain Persija ke tengah, terus disundul, terus jatuhlah ke kaki si Yance Sayuri. Balasan pemain Persija pun lewat striker si Maxwell, kontrolnya bagus dan diboom bukan dari kaki terkuatnya. Dan ya itu hadir dari drop ball silang dari sisi sebelah kanan, dari sisinya si siapa, pemain Persija yang kartu merah Rio Fahmi, tapi udah dikeluarkan kan, diganti. Terus ya dari sisi kanan lah drop ball silangnya, terus kontrolnya bagus banget. Kunci dari gol Persija tersebut adalah dari kontrolnya si Maxwell tersebut, karena kalau kontrolnya berantakan itu buyar, udah berantakan, udah hilang udah pasti. Dan langsung bolanya tanpa ragu dibogem aja dari tiang terdekat, dari tiang satu, bola masuk karena bolanya masih melebihi di atas kiper. Dan ya kenceng gitu, solid gitu, power ya gitu. Habis itu ternyata Persija yang menolak untuk imbang, Persija yang menolak seri di hadapan supporter Jackmania, tampil lebih ganas, tampil lebih menekan. Terus yang didatangkan tuh pemain barunya Persija, pemain asingnya Persija, dibilang lumayan bagus, lumayan baik banget sih, belum ya, karena emang baru kelihatan. Tapi pergerakannya cukuplah merepotkan Malut United, karena dia mempunyai kecepatan nih, si siapa namanya, Tabarau ini mempunyai kecepatan, jadi cukup merepotkan. 2 kali apa 3 kali dia mesti dihadang, mesti dihentikan lewat pelanggaran. Dan Persija ada diselengkat, dan gue setuju itu di kotak penalti, dan gue setuju itu penaltinya dibatalkan. Memang apa ya, memang tidak ada sentuhan, memang minim banget, tidak ada sentuhan yang berpotensi pelanggaran, berpotensi foul. Dan gue setuju banget penalti itu dibatalkan, bukan penalti. Oke. Dan ya hasil sama imbang sama kuat ya. Terus ada duel apa tuh terakhir tuh, yang mana hati ketika Excel memanfaatkan reaksi football, serangan balik Excel membawa bola, mana hati dibayangin sama Yance Sayur apa ya, Yance kalau nggak salah. Tetapi saat duel Yance sama Excel, bener-bener mana hati keren banget dong ngambilnya, positioningnya mana hati masih ada, ilmu defense-nya masih solid. Oke sob, menurut gua hasil itu hasil yang terbaik untuk kedua kesebelasan, baik itu Persija Jakarta maupun Malut United, karena Persija Jakarta sudah kehilangan 1 pemain. Terus Malut United juga menampilkan defense yang baik, defense yang solid, dan ya satu sama. Ya udahlah, kita sampai bertemu di konten serunya sepak bola selanjutnya. See you sob. Jangan lupa jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat sob, jaga kesehatan kalian.